Terus yang berikutnya ada sesuai dengan yang dinadzamkan oleh Imam As-Suyuti, Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Di dalam nadzamnya disebutkan idza ma tabnu adama laisa yajri alaihi min fi'alin ghairu asyri. Apabila ibnu Adam itu tidak menjalankan beberapa perbuatan, menjalankan perbuatan ini, maka dia itu tidak akan mendapatkan pahala jariyah. Jadi tidak akan mendapatkan pahala jariyah setelah dia itu mati. Jadi setelah dia itu mati, dia nggak akan mendapatkan aliran pahala sama sekali, kecuali 10 perkara. 10 perkara itu termasuk pahalanya, itu termasuk pahala sama kayak pahala investasi akhirat. Apa saja? Jadi ghairu asyri. Rupanya 1, ulumun bathaha, ilmu yang disebarkannya. Ilmu yang disebarkannya itu ilmu apa? Ya ilmu agama. Sampai ngajari anak tata cara berwudu yang baik. Terus kemudian apa yang disampaikan, apa yang dikuasai anak tadi itu terus kemudian ditularkan kepada orang lain, terus ditularkan lagi pada anak cucunya, ditularkan lagi pada anak cucunya. Selama itu pula sampai itu pahalanya terus mengalir. Selama itu pula pahalanya mengalir. Terus wa du'a unajlin, termasuk doanya anak. Makanya kalau doa itu jangan sampai meninggalkan doa terhadap orang tua, doa terhadap guru. Ya Allahumma ighfir lana dzunubana wali walidina wali ajdadina wali masyayikhina. Itu jangan sampai ketinggalan, jangan sampai ditinggalkan. Kenapa? Biar jadi pahala kita itu biar terus mengalir ke orang tua, ke guru-guru kita, dan seterusnya. Soalnya kadang-kadang kita itu sudah tidak kenal lagi dengan guru kita. Saman kan nggak kenal dengan gurunya Pak Sam, kan nggak kenal sama sekali. Nah, makanya jangan sampai untuk memutus doa tadi itu, Allahumma ighfir lana dzunubana wali walidina wali ajdadina wali masyayikhina wali masyayikhina, dan seterusnya. Supaya pahalanya terus mengalir. Nanti kalau itu kamu tularkan kepada orang lain kok terus mendoakan, kamu dapat lagi. Soalnya kamu sama dengan, sudah termasuk bagian dari masyayikh, bagian dari guru yang mengajarkan. Wa gharsun nakhli, menanam kurma. Apa hubungannya menanam kurma dengan pahala? Ya selama kurma itu masih berbuah, masih dipetik oleh orang, berarti pahalanya masih terus mengalir. Man yagrisu ghorsan au yazra'u zar'an fayakulu minhu tairun au insanun au bahimatun fa'alaihi shadaqatun. Itu kan ditargibnya begitu. Orang yang menanam pohon, jadi man yagrisu ghorsan, orang yang menanam pohon, au yazra'u zar'an, atau menanam tanaman, fayakulu minhu tairun, kemudian tanaman itu dimakan oleh burung, au insanun, atau dimakan oleh manusia, au bahimatun, atau dimakan oleh hewan ternak. Terus insanun fa'alaihi shadaqatun, maka baginya itu mengalir pahala sedekah. Apalagi kalau kemudian ternyata buahnya itu kemudian ditanam lagi oleh anak cucunya, mengalir terus pahalanya, jadi menjadi barokah dan seterusnya. Jadi wasodaqatu tajri, termasuk sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu ya banyak macamnya. Sedekah bukan hanya sedekah yang sifatnya hanya infak makanan, tetapi sedekah yang berupa lainnya, entah modal usaha kayak atau apa. Sedekah, sampean sedekah ke pondok berarti sedekah jariyah. Sampean sedekah kok sedekah ke musola berarti sedekah jariyah. Sampean sedekahnya kok ke jalan, dipakai untuk jalan, berarti sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Dan seterusnya ya. Terus kemudian wa irthatu mushafin, termasuk mewariskan mushaf.
Karena mushaf itu, makanya mushaf itu kan nggak boleh sembarangan, menaruhnya nggak boleh sembarangan, supaya bisa diwaris, juga dan bisa dirawat. Kalau misalkan memang sudah tidak misalkan tercecer, daripada tercecer terhina, lebih baik diambil, dibakar, terus dibuang. Jadi jangan dibiarkan. Termasuk ada tulisan Allah, pokok ada tulisan Asmaul A'zam, ya, Asmaul A'zam. Asmaul A'zam itu apa? Asmaul A'zam itu apa? Ya Allah. Jadi kan nama-namanya Allah. Ada tulisan itu di kertas. Di kertas, meskipun itu kertas tulisanmu sendiri, itu tulisan anak-anak. Kok ada tulisan Allah di situ? Diambil, dibakar. Jangan dibiarkan tercecer. Ya, diambil, dibakar. Jadi jangan sampai dibiarkan tercecer dan berada di tempat yang tidak terhormat. Terus waribatu thagrin wa hafrul bi'ri au ijra'u nahrin, membuat saluran irigasi sehingga bisa digunakan oleh anak-anaknya turun-temurun, itu termasuk juga bagian dari fahala jariyah. Dan seterusnya, wa baitun lil ghoribi banahu ya'wi ilaihi, membangun rumah tamu. Baitun lil ghorib, membangun rumah tamu, rumah singgah untuk keperluan orang-orang yang melakukan perjalanan terus kemudian tidak punya tempat tinggal, akhirnya dia bisa tinggal di situ. Kalau misalkan di Gresik itu kan ada, di Gresik itu di tempat sebelumnya setelahnya alun-alun itu kan ada rumah seperti kayak rumah tinggal khusus. Kalau misalkan santri-santri dari Bawean itu nggak dapat kapal, mereka tinggalnya di sana. Pak Sam pernah tahu itu waktu itu santri-santri yang mondok-mondok di Jawa itu pulang ke Bawean nggak dapat kapal, mereka tinggalnya di sana. Itu betapa pahalanya mengalir terus itu, selama bangunan itu masih dipakai, tidak bayar, gratis pokoknya untuk santri, dan tidak ada orang yang berani mengganggu, itu bagus. Itu ada yang merawat, itu bagus. Itu termasuk bagian dari ini, baitul lil ghoribi banahu ya'wi ilaihi au banahu mahalla dzikrin, membangun tempat zikir. Sebenarnya pondok seperti ini kan berarti mahallu dzikrin, sampean mujalasah seperti ini berarti mahallu dzikrin. Makanya sarana-sarananya itu juga harus dirawat, jangan sembarangan. Kalau ada bangku kehujanan segera diteduhkan, ada kasur ya segera diteduhkan, jangan dibiarkan sampai kemudian busuk. Kalau busuk, daripada dibiarkan begitu saja ya segera dibuang saja. Kalau misalkan sudah nggak bisa digunakan, nggak bisa diselamatkan, dibuang ke tempat sampah sana. Jangan dirawat supaya terus pahalanya, orang yang menjariahkan itu loh, biar pahalanya terus mengalir. Bangku-bangku juga begitu kan, dirawat supaya apa? Ya pahalanya orang-orang tua sampean kan paling tidak entah ini secuil ini pasti ada jariah orang tua sampean itu pasti ada. Pasti ada. Nah, selama orang tua sampean itu selama bangku ini masih dirawat dari orang tua sampean itu pahalanya terus mendapatkan. Tuh ya. Dan